Halo semuanya, perkenalkan saya Merlina Yurman, kelas 2021C, semester 7 tingkat 4. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM. Di sini saya mengangkat salah satu kasus tentang kekerasan fisik dan psikologis terhadap perempuan. Seperti yang kita ketahui, kasus kekerasan fisik dan psikologis oleh suami terhadap istri yang sering terjadi di Indonesia. Dan salah satu kasus yang dialami seorang istri yang diperkosa dan dipukuli oleh suaminya sendiri. Kasus ini terjadi di daerah Lete, Kabupaten Manggarai Barat. Suami yang berinisial AG berusia 27 tahun melakukan kekerasan terhadap istrinya yang berinisial DS 25 tahun selama kurang lebih 3 tahun. Kekerasan yang dilakukan berupa pemukulan, pelecehan seksual, dan penghinaan fisik lainnya. DS mengalami luka lecet di wajah dan luka robek di bagian telinga akibat dipukul dan ditarik oleh suaminya. Selain kekerasan fisik, DS juga mengalami kekerasan psikologis berupa penghinaan, ancaman, dan isolasi dari keluarga dan teman-teman. Baik teman-teman, itu saja kasus KDRT yang terjadi di Kampung Lete, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik dan psikologis oleh suami terhadap istri di daerah Lete, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu hak untuk hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa ancaman kekerasan fisik, psikologis. Tindakan AG yang memukul, memperkosa, dan melakukan pelanggaran terhadap DS melanggar hak dasar. Hak ini dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Universal HAM. Oke, yang kedua itu hak perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Pemukulan atau memahami seksual dan kekerasan psikologis yang dilakukan AG adalah bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Hal ini melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Yang ketiga itu hak atas kehormatan dan martabat. Kekerasan psikologis berupa kejahatan dan ancaman yang menjamin martabat DS sebagai manusia. Hal ini bertentangan dengan pasal 28K ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Baik, saya akan menjelas bagaimana analisis mendalam mengenai penyebab dan akar dari peristiwa tersebut. Yang pertama mungkin dari faktor individu, dari pelaku AG, trauma atau kekerasan masa kecil. Pelaku mungkin pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan dari dalam keluarga sehingga mengintimidasi kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, masalah psikologis. Gangguan emosi kontrol impuls atau kecenderungan narastik dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Yang ketiga mungkin ketergantungan pada alkohol atau narkoba. Penyalahgunaan sering kali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, korban DS, ketergantungan ekonomi. DS mungkin mengalami kesulitan meninggalkan hubungan karena ketergantungan finansial pada AG. Terus kurangnya pengetahuan atau akses terhadap bantuan. Tidak semua korban menyadari hak mereka atau memiliki terhadap perlindungan dan dukungan hukum. Terus ketakutan atau rasa malu. Stigma sosial sering membuat korban memilih daripada melaporkan pelaku. Kedua, faktor sosial dan budaya. Poin yang pertama itu budaya patriarki. Dalam masyarakat yang sangat patriarkal, perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang bertunduk kepada laki-laki, sehingga kekerasan oleh suami dianggap
urusan keluarga, bahkan wajar. Poin yang kedua mungkin normalisasi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap normal atau diterima secara sosial, terutama jika tidak ada investasi dari pihak keluarga. Poin yang ketiga, dukungan sosial yang minim. Korban seringkali diisolasi dari keluarga dan teman-teman seperti yang dialami DS, sehingga kehilangan jaringan dukungan untuk keluarga dari situasi kekerasan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kemiskinan dan ketekanan finansial, kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu konflik rumah tangga yang akhirnya dapat berujung pada kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seperti yang dialami DS memiliki dampak yang sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, terhadap korban maupun pihak lainnya. Yang pertama, dampak bagi korban dalam jangka pendek, yaitu fisik, luka-luka pada tubuh seperti robek dan trauma fisik lainnya yang membutuhkan perawatan medis. Yang kedua itu psikologis, rasa takut, stres, kecemasan, dan depresi. Yang ketiga, sosial. Isolasi sosial, sulit menjalin hubungan dengan keluarga atau teman-teman akibat tekanan dari pelaku. Dampak bagi lingkungan sosial dan masyarakat. Stigma sosial. Korban sering menghadapi stigma masyarakat yang dapat membentuk trauma mereka. Perpecahan keluarga. Kasus ini dapat memicu konflik keluarga besar, terutama jika ada yang membela pelaku. Poin yang kedua, pengaruh negatif. Meningkatkan persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sulit dihentikan. Yang ketiga, dampak bagi pelaku dalam jangka pendek. Penangkapan dan ancaman hukuman penjara yang mengaruhi reputasi dan pekerjaan. Dalam jangka panjang, stigma masyarakat trauma setelah menjalankan hukuman. Baik, berikutnya saya akan mengkaitkan peristiwa tersebut dengan aspek hukum dan HAM berdasarkan instrumen hukum internasional dan nasional. Yang pertama, aspek hukum nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UUD PKRDT. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 44 ayat 1 mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Yang kedua, Pasal 5 melarang kekerasan fisik, seksual, dan pelantaran rumah tangga. Yang ketiga, sanksi. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal-pasal di atas, termasuk ancaman pidana atau denda. Yang kedua, aspek HAM internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 pasal 1 menjelaskan tentang semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. Pasal 3 menjelaskan hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua, Konferensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, kewajiban negara melindungi perempuan di semua untuk kekerasan termasuk kekerasan domestik, memberikan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi korban. Baik, yang terakhir itu usulan mengenai peristiwa yang terjadi di Kampung Lete, Kabupaten Manggarai Barat tentang kekerasan fisik dan psikologis terhadap perempuan. Poin yang pertama itu edukasi dan kesadaran masyarakat. Di bagian A, pendidikan tentang kekerasan gender dan hubungan sehat, mengintegrasikan pendidikan tentang kesetaraan dan berhubungan sehat ke dalam kurikulum sekolah. Yang kedua itu harus pencegahan di tingkat masyarakat, melibatkan lembaga agama dan adat, mengajak lembaga agama dan adat mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya membangun hubungan rumah tangga yang sehat tanpa kekerasan.
lalu memberikan pelatihan bagi pasangan sebelum menikah atau konseling pernikahan tentang cara berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan menghormati pasangan mereka masing-masing. Sekian dan terima kasih.